Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Saya Edgina Dewi Alifka dan teman kelompok saya Eti Yusnani Ramadan. Izin mempresentasikan tugas dari mata kuliah standarisasi bahan obat alam dengan judul materi uji flavonoid. Adapun pokok pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua struktur flavonoid, yang ketiga prosedur kerja, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, adapun latar belakangnya ialah flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol yang terbesar yang ditemukan di alam. Fungsi flavonoid bagi tumbuhan adalah sebagai zat pengatur tumbuh, mengatur proses fotosintesis, sebagai zat antimikroba, antivirus, dan anti-insektisida. Respons terhadap infeksi atau luka yang kemudian berfungsi menghambat fungi yang menyerangnya. Flavonoid juga mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri atas 15 atom karbon yang membentuk susunan C rangkap 3, yaitu 1,3 diaryl propan atau flavonoid, 1,2 diaryl propan atau isoflavonoid, dan 1,1 diaryl propan atau neoflavonoid. Adapun senyawa dari flavonoid itu ada kalkon, flavon, flavonol, flavonon, antosianin, dan isoflavon. Struktur flavonoid, berdasarkan strukturnya flavonoid dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu kalkon, flavon, flavonol, flavonon, antosianin, dan isoflavon. Berikut struktur dari masing-masing senyawanya. Masuk di prosedur kerja. Sebelum dilakukan uji flavonoid, terlebih dahulu perlu dilakukan yang pertama itu penyiapan sampel, yang kedua pembuatan simplisia, dan yang ketiga ekstraksi. Uji flavonoid dapat dilakukan menggunakan ekstrak dengan metode tabung dan metode KLT. Yang pertama itu ada metode tabung. Sebanyak kurang lebih 1 mili ekstrak cair masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan HCl pekat dan serbuk magnesium. Lalu dipanaskan dengan waktu 15 menit di atas penangas air. Apabila terbentuk warna kuning, jingga, dan merah berarti positif flavonoid. Selanjutnya metode KLT. Pada uji KLT dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa flavonoid secara kualitatif dan ekstrak, di mana uji KLT dilakukan dengan cara ditotalkan pada plat silika gel GF254. Dialusi menggunakan eluen heksan banding etil dengan perbandingan 7:3. Bercak pada plat diamati secara visual, kemudian diamati kembali bercak di bawah sinar UV pada panjang gelombang 245 nanometer dan 366 nanometer. Selanjutnya, plat KLT disempatkan menggunakan reaksi AiCl3 5% untuk mengamati perubahan warna pada bercak. Dilakukan pengamatan kembali bercak secara visual serta di bawah sinar UV pada panjang gelombang 245 nanometer dan 366 nanometer. Penampakan bercak AiCl3 5% digunakan agar kandungan senyawa flavonoid pada plat KLT dapat diidentifikasi dengan memberikan warna kuning. Pada metode tabung, tujuan penambahan serbuk magnesium dan HCl pekat pada uji reaksi warna untuk senyawa flavonoid adalah untuk mereduksi inti benzopiron yang terdapat pada struktur flavonoid sehingga terbentuk garam flavilium. Pada serbuk magnesium dan HCl bereaksi membentuk gelembung yang merupakan gas hadid. Selanjutnya metode KLT di mana kondisi optimum AiCl3 yang diperoleh dari hasil penelitian adalah volume 0,1 ml dengan konsentrasi 5%, di mana pada kondisi tersebut terjadi serapan yang tertinggi dari senyawa kompleks quercetin aluminium klorida. Penambahan aluminium klorida ini akan membentuk senyawa kompleks yang stabil dengan C4 gugus keton serta pada C3 atau C5 gugus hidroksil dari flavon dan flavonol, sehingga terjadi pergeseran panjang gelombang ke arah visible atau tampak, yang ditandai dengan terbentuknya larutan berwarna lebih kuning. Terbentuknya senyawa kompleks tersebut terjadi karena adanya reaksi reduksi oksidasi antara flavonoid dan AiCl3, di mana flavonoid sebagai reduktor dan AiCl3 sebagai oksidator.
volume dan konsentrasi AICL3 yang lebih besar dari 0,1 mil dan 5% akan menyebabkan kemampuan mengoksidasi dari AICL3 tidak optimal. Selanjutnya kesimpulan. Uji flavonoid dilakukan dengan dua metode, yaitu metode tabung dan metode KLT. Dalam metode tabung, ekstrak dicampur dengan HCl pekat dan magnesium, kemudian dipanaskan untuk mendeteksi perubahan warna yang diindikasikan keberadaan flavonoid. Uji KLT dilakukan dengan menerapkan ekstrak pada plat silika gel dan dielusi menggunakan pelarut khusus. Diikuti dengan pengamatan bercak di bawah sinar UV dan penyemprotan dengan AICL3 untuk identifikasi senyawa flavonoid. Kondisi optimum ditemukan pada volume 0,1 mil dan konsentrasi 5% AICL3 yang membentuk kompleks stabil dengan flavonoid. Penambahan AICL3 ini dalam jumlah lebih besar tidak meningkatkan hasil secara optimal. Berikut referensi yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.